Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Saryati Annau dengan NIM 2410220009. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Baik, di sini saya akan membuat video tentang observasi sekolah. Tepatnya itu di SD Kota Kupang dan SMP 6 Sinumbayuga. Baik, langsung saja. Yang pertama, prosedur penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SD Kota Kupang dan SMP 6 Sinumbayuga. Poin pertama, alur dan syarat di SD Kota Kupang dan SMP 6 Sinumbayuga. Prosedur di SD Kota Kupang. Proses pendaftaran untuk jenjang di SD Kota Kupang dilakukan secara online melalui portal yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada periode yang telah ditetapkan. Misalnya, pendaftaran online dari 10 sampai 12 Juni 2025 dan pendaftaran offline atau luring dari 10 sampai 13 Juni. Selanjutnya, prosedur di SMP 6 Sinumbayuga. Di SMP 6 Sinumbayuga yang berada di Kabupaten Belang Mongondo Selatan, PPDB diselenggarakan berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belang Mongondo Selatan. Dokumen dan jalur sama, zonasi, afirmasi, prestasi, atau perpindahan. Kedua, karena kondisi geografis dan akses internet yang terbatas, sekolah atau kecamatan menyediakan opsi verifikasi manual atau pendaftaran luring di sekolah atau kecamatan bagi calon siswa yang sulit akses online. Poin kedua, sistem seleksi dan kuota yang berada di SD Kota Kupang dan SMP 6 Sinumbayuga. Yang pertama, jalur zonasi menjadi jalur utama bagi SD di Kota Kupang dengan prioritas bagi calon yang berdomisili di zona sekolah tersebut. Sistem seleksi dan kuota yang berada di SMP 6 Sinumbayuga. Kuota sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah ruang kelas, tenaga pendidikan, dan fasilitas sekolah. Ruang lab perpustakaan. Sekolah di wilayah perdesaan seperti Sinumbayuga biasanya memiliki kapasitas kecil sehingga sistem seleksi harus ketat agar sesuai daya tampung. Selanjutnya, poin ketiga, kendala dan solusi yang ada di SD Kota Kupang. Yang pertama, kendala lain adanya kelebihan pendaftaran dibanding daya tampung sekolah favorit, sehingga beberapa sekolah tidak dapat menerima semua pelamar zonasi. Yang kedua, solusi yang diterapkan. Dinas menyediakan video tutorial pendaftaran sosial melalui media cetak dan digital, piloting sistem dan bimbingan teknis bagi operator sekolah. Selanjutnya, kendala dan solusi yang ada di SMP 6 Sinumbayuga. Yang pertama, sumber daya ruang kelas fasilitas terbatas karena terhadap kualitas penerimaan. Yang kedua, sekolah memperkuat sosialisasi lewat papan informasi lokal, radio desa, manual pendaftaran, dan kolaborasi dengan kecamatan. Selanjutnya, pelaksanaan orientasi siswa baru. Poin pertama, bentuk kegiatan di SD Kota Kupang. Yang pertama, kegiatan orientasi dilaksanakan selama beberapa hari. Pertama, masuk sekolah diawali dengan sambutan kepala sekolah, pengenalan guru, pengenalan fasilitas sekolah, kelas perpustakaan UKS. Bentuk kegiatan di SMP 6 Sinumbayuga. Di SMP 6 Sinumbayuga, orientasi siswa baru dilaksanakan dengan kombinasi pengenalan sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan kegiatan luar ruang seperti tur lingkungan sekolah dan aktivitas kebersihan lingkungan desa atau sekolah. Poin kedua, tujuan dan nilai yang ditanamkan di SD Kota Kupang. Yang pertama, tujuan utama agar siswa baru merasa diterima, mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman, serta siap mengikuti proses pembelajaran. Nilai-nilai yang ditanamkan, kedisiplinan, datang tepat waktu, memakai seragam benar, tanggung jawab,
merawat barang milik sekolah, menjaga kebersihan dan gotong royong, kerja kelompok tolong-menolong, toleransi, berkenalan dengan teman, menghormati guru, dan kejujuran, berbicara jujur, mengikuti aturan. Tujuan dan nilai-nilai yang ditanamkan di SMP 6 Sinumbayuga. Yang pertama, tujuan membantu siswa baru menyesuaikan diri di jenjang SMP, mengenal perubahan tuntutan pembelajaran dan sosial, teman baru, guru baru, eskul, serta menumpuk rasa tanggung jawab lebih besar. Nilai-nilai yang ditanamkan yaitu kedisiplinan, hadir tepat waktu, berpakaian rapi, kerja tim gotong royong, kerja kelompok dalam kegiatan outdoor, tanggung jawab, merawat fasilitas sekolah, ikut kegiatan sosial, kejujuran dan integritas, menghargai aturan sekolah, anti bullying, serta rasa kebanggaan terhadap sekolah atau komunitas lokal. Selanjutnya, analisis dan perbandingan. Yang poin pertama, keunggulan masing-masing. Pertama, SD Kota Kupang memiliki keunggulan dalam akses teknologi dan sosialisasi yang baik, penggunaan portal online, tutorial, publikasi luas sehingga transparansi lebih tinggi. 2. SMP 6 Sinumbayuga unggul dalam konteks lokal, orientasi yang tepat dengan kondisi desa atau pedalaman, kegiatan outdoor, adaptasi intelektual, serta kompak komunitas yang dekat dan mendukung. Poin kedua, tantangan yang berbeda. Yang pertama, Kota Kupang, tantangan utama adalah teknis, akses server, banyak pendaftar, kelebihan kapasitas sekolah favorit, serta ketidakseimbangan distribusi pendaftaran antar sekolah kota. SMP 6 Sinumbayuga, tantangan utama adalah akses teknologi dan infrastruktur, internet, portal, kapasitas sekolah, ruang atau tenaga, dan transparansi atau pengaduan yang kurang berkembang. Poin ketiga, rekomendasi bersama dan spesifik. Yang pertama, kedua sekolah harus memperkuat sosialisasi kepada orang tua atau wali tentang prosedur PPDB dan orientasi lewat media yang sesuai digital di kota, luring atau lewat fans, radio, pedesaan. Untuk orientasi siswa baru, kedua sekolah harus menjaga agar orientasi bersifat ramah anak, menghindar praktek yang menekankan siswa baru, serta menjadikan kegiatan sebagai pembiasan nilai karakter, dan dilengkapi evaluasi sederhana untuk memonitor adaptasi siswa baru di semester pertama. Baik, terima kasih. Sekian itulah presentasi tentang observasi dari saya dari kedua sekolah tersebut. Bila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian.